Halo sahabat Kucur Film, bertemu lagi. Hehe. Pada video kali ini saya telah merangkum film berjudul Car 3. Film ini menceritakan perjalanan sang legenda balap bernama Lightning McQueen yang harus bersaing oleh pembalap muda yang berteknologi canggih. Akankah McQueen bisa menjadi juara? Langsung saja tanpa intro-introan. Di awal film, kita akan dilihatkan pada seorang pembalap kelas kakap yang melegenda dan telah memenangkan Piston Cup sebanyak 7 kali. Dia McQueen yang memiliki seorang mentor bernama Doc Hudson yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia adalah seorang legenda dan pernah terkenal pada masanya. Doc Hudson salah satu motivasi terbesar McQueen untuk selalu memenangkan pertandingan dalam kejuaraan. Di dalam Piston Cup sendiri, McQueen tidak pernah mendapatkan kemenangan. Kadang posisinya digantikan oleh Carl dan Bobby. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga mobil ini selalu mendominasi tiga besar kejuaraan Piston Cup. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pemuda yang bernama Jack Sontrom berhasil menyingkirkan posisi mereka. Jack Sontrom sendiri adalah seorang pembalap talenta muda yang sudah menggunakan teknologi terbaru. Hal itulah yang membuatnya dengan mudah bisa mengalahkan McQueen dan teman-temannya yang lain. Sayangnya, hal ini tak dapat diantisipasi oleh McQueen dan kawan-kawannya. Setiap balapan berikutnya, performa mereka bertiga menurun drastis. Sejak dunia balapan, kedatangan orang muda yang sudah menggunakan teknologi canggih terbaru. Hal ini membuat Carl akhirnya pensiun dari dunia balap. Bahkan tidak hanya Carl saja, para pembalap senior lainnya pun juga memutuskan untuk pensiun dari dunia balap. Dan hanya menyisakan McQueen, seorang diri. Sebagai pembalap senior, suatu hari McQueen benar-benar berambisi untuk memenangkan pertandingan dan ingin sekali mengalahkan Jack Sontrom. Namun, karena terlalu ambisi, McQueen harus kehilangan fokus dan kendali. Lalu mengalami kejadian fatal mengerikannya, yaitu kecelakaan tunggal yang hampir membuatnya tewas. Semenjak insiden itu, McQueen harus beristirahat selama 4 bulan untuk memulihkan diri. Suatu ketika, McQueen nonton mentornya dan ia mengalami kecelakaan fatal di arena balap. Hal itu juga persis dengan yang dialami oleh McQueen. Tak lama kemudian, Sally, kekasih McQueen, datang menghiburnya. Sally mengatakan kepada McQueen bahwa ia masih memiliki kesempatan. Lalu, sahabat baik McQueen datang dan mengajak untuk latihan. Di sini, McQueen diajak untuk datang ke pusat pelatihan yang baru. Sebelum pergi ke sana, McQueen kembali dicat dan dimodif berwarna merah. McQueen sempat berpamitan dengan kekasihnya dan orang-orang di sana. McQueen pun memulai perjalanannya. Saat sampai di sana, McQueen disambut oleh puluhan wartawan. Namun, ia tidak memberi komentar apapun kepada media. Ia lalu masuk dan bertemu dengan Rusty dan Dusty. Sedikit info, Rusty dan Dusty ini adalah manajer lama dari McQueen. Namun, sekarang posisi mereka telah digantikan oleh Sterling, manajer baru yang akan menjadi sponsor McQueen. Singkat cerita, Rusty dan Dusty berpamitan pergi meninggalkan McQueen. Setelah itu, McQueen diajak Sterling berkeliling melihat tempat itu, dan baru diketahui bahwa Sterling adalah penggemar berat McQueen. Oleh karena itu, Sterling memasang apapun yang berkaitan dengan McQueen. McQueen terpana akan hal itu dan memutuskan bahwa ia mau bergabung dengan Sterling. McQueen kemudian diberikan kostum baru oleh Sterling. Kemudian Sterling mengajak masuk ke dalam dan memperkenalkan teknologi canggih kepada McQueen. Teknologi ini membuat para pembalap seolah sedang berada di sirkuit yang nyata. Ini adalah Chris Ramirez. Dia adalah seorang pelatih terbaik di tempat itu. Tak berselang lama, Sterling pun perkenalkan McQueen kepada Chris. Lalu Chris dengan semangatnya mengajak McQueen untuk berlatih bersamanya. Namun, karena usia McQueen yang sudah tua, Chris pun hanya memberikan latihan-latihan kecil kepada McQueen. Bahkan pada saat latihan justru hanya diberi kecepatan 5 mil per jam saja. Tentu saja hal ini membuat McQueen jenuh dan bosan. McQueen melihat ke arah simulator dan sudah tak sabar ingin mencobanya. Pada awalnya, Chris mencoba mengingatkan McQueen dengan mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk sampai ke tahap itu. Namun, McQueen yang keras kepala tetap saja mendesak Chris untuk menghidupkan simulatornya.
Disaksikan oleh Sterling yang berada di atas, McQueen mencoba simulatornya. Namun sayang, McQueen tidak mampu mengontrol simulator dan akhirnya membuat simulator tersebut justru dirusak oleh McQueen. Melihat hal itu, tampak kecewa dengan McQueen. McQueen kemudian masuk ke ruangan Sterling dan meminta maaf karena telah merusak fasilitas milik Sterling. Sterling pun memakluminya dan mengatakan kepada McQueen bahwa ia seharusnya sudah pensiun karena kecepatan dan penampilan McQueen yang sudah tidak seperti dulu lagi. Oleh karena itu, Sterling menasihati McQueen untuk berhenti saja dari dunia balap. Namun, McQueen yang amat begitu mencintai dunia balap enggan untuk pensiun, lalu minta satu kesempatan lagi untuk balapan. Jika McQueen kalah, maka ia akan menuruti kemauan Sterling untuk pensiun. Namun, jika dirinya menang, maka keputusan pensiun sepenuhnya ada di tangan McQueen. Sterling pun menyetujui kesepakatan itu. Keesokan harinya, McQueen dan Crash menjalani latihan di pantai. Crash menyuruh McQueen untuk latihan saja di treadmill. Namun tampaknya McQueen tidak tertarik akan hal itu. Ia justru lebih senang jika berlatih secara manual di pantai. Oleh karena itu, untuk mengetahui kecepatan dari McQueen, Crash mencoba untuk tetap berada di samping McQueen. Pada awalnya, Crash yang belum terbiasa berjalan di atas pasir harus mengalami kesulitan dan terjebak di dalam pasir. Situasi jadi berubah, di mana justru McQueen jadi sibuk mengajari Crash. Dan bukan Crash yang menjadi pelatih McQueen. Mereka berdua telah menjalani latihan yang cukup lama. Akhirnya, baru terdeteksi kecepatan dari McQueen hanya 168 km per jam. Tentunya angka ini masih jauh dari Jackson Trump yang mencapai angka 235 km per jam. Tak terasa hari sudah sore. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang. McQueen merasa kecewa dengan hasil latihan hari itu. Lalu ia punya ide gila, yaitu pergi ke Thunder Hollow, di mana Thunder Hollow adalah suatu arena balap yang berada di lumpur, bukan di jalan raya. Semuanya berusaha mengingatkannya. Tentu hal itu menjadi hal yang memalukan. Semuanya berusaha mengingatkannya akan bahaya ke sana. Bukan bahaya arenanya, namun dihadirkan wartawan mengetahui keberadaannya. Tentu hal itu bisa jadi hal yang memalukan. Namun, seperti yang kita ketahui, bahwa McQueen adalah karakter yang keras kepala. Ia pun tak melewatkan dengan apa yang dikatakan oleh teman-temannya, dan film pun tamat. Dan untuk part keduanya akan saya rangkum. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.